الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, hidayah, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita juga sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat kemampuan untuk bisa hadir di majlis ilmu pada hari ini, yang mudah-mudahan segala usaha dan upaya kita untuk bisa sampai di tempat ini dijadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah kitab baru bersama saya. Mungkin yang belum tahu, saya Asep Santosa, sekarang domisili di Lubuk Linggau Mungkin yang belum tahu. Saya kira sudah tahu semua ya. Nah, insyaallah para jamaah bersama saya sebulan sekali insyaallah akan membahas kitab Usulu Sittah kitab Usulu Sittah. Usul Sittah. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Sama dengan buku-buku yang dibahas di sini bersama ustadz lain seperti Usulu Thalathah. Ustadz Hafid kalau tidak salah Hafidahullah, beliau juga membaca atau mengajarkan kitab Usulu Thalathah. Bersama saya Usulu Sittah. Baik para jamaah, sebagai bentuk ikhtiram, penghormatan kita, pemuliaan kita kepada penulis buku ini, ada baiknya kita kenalkan terlebih dahulu siapa penulisnya walaupun hanya sedikit Kitab Usulu Sittah ini para jamaah sekalian ditulis oleh seorang ulama sangat terkenal, baik dikenali oleh musuh-musuhnya ataupun yang cinta kepadanya yang mengenali. Dan hari ini para jamaah sekalian, semua kaum muslimin yang berusaha mengamalkan agama yang sesuai dibawa oleh Rasulullah itu dapat gelar apa? Wahabi dinisbatkan kepada penulis buku yang akan kita bahas ini Kenapa mereka yang tidak suka kepada dakwah sunnah ini menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau pengikut Wahabi? Karena ternyata memang benar para jamaah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dulu waktu hidup di masa beliau Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu memberantas kesyirikan. Nanti kita sebutkan bagaimana keadaan Jazirah Arab ketika beliau hidup Baik, sekarang kita akan coba kenalkan terlebih dahulu tanggal lahirnya dan wafatnya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun 1115 Hijriah 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1701 Masehi di kampung Uyainah Najd yang sekarang masuk dalam wilayah kerajaan Arab Saudi Beliau wafat
ya, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah atau bertepatan pada 1793 Masehi. Ya, 1793 Masehi. Dalam usia beliau yang ke-92 tahun. Para jamaah sekalian, ya, singkat ya. Langsung kepada keadaan yang terjadi atau keadaan masyarakat Arab ketika beliau ya hidup. Ya, ini singkat saja karena biografinya sering dibacakan. Para jamaah sekalian, ketika beliau hidup, ya, baik ketika beliau menimba ilmu di Basrah ataupun setelah beliau pulang ke negerinya Najd, ya, kaum muslimin pada saat itu umumnya, mayoritasnya, kebanyakannya itu ya kembali kepada budaya Quraisy. Ya, apa itu budayanya? Budayanya mengkeramatkan, ya, baik mengkeramatkan pohon, batu, ya, kan di zaman Quraisy juga mengkeramatkan pohon, ya. Ada pohon namanya Dzatu Anwat di zaman Quraisy, di zaman Nabi dahulu. Orang Quraisy pernah ke orang Islam, para sahabat ketika baru masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon, ya, pohon sesembahan lain, ya, Dzatu Anwat, ya. Nah, ini sama di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ada pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan di mana kaum muslimin itu datang kepada pohon itu dan meminta kepada pohon itu. Apa nama pohonnya? Pohon apa? Pohon kurma. Ya, kurma para jamaah. Bukan pohon beringin, tapi pohon kurma. Kalau di Indonesia pohon apa yang dianggap keramat? Beringin, ya. Pohon kurma. Jadi para jamaah sekalian, masyarakat yang ada di sana ketika mereka butuh kepada hajah, mereka datang kepada pohon ini. Di antara kesyirikan yang terjadi pada saat itu, ya, datang kepada pohon ini, kemudian meminta, ya, dengan mengatakan ya fahlal fuhul, ya, zauzan qablal haul, katanya begitu. Ya, minta apa? Minta diberikan jodoh sebelum datang tahun. Minta diberikan jodoh segera. Jadi jelas para jemaah, minta kepada pohon kurma agar diberikan jodoh dengan segera. Ini kesyirikan bukan? Kesyirikan yang jelas, ya. Sama seperti kesyirikan orang-orang Quraisy zaman dahulu, meminta kepada pohon, ya. Dan ini terjadi, yang melakukannya adalah orang-orang yang mengaku Islam, ya. Dan kalau kita lihat para jamaah, keadaan kaum muslimin hari ini pun tidak jauh, ya. Di mana kaum muslimin saat ini pun yang mereka belum Allah berikan hidayah, banyak yang mengkeramatkan pohon, ya. Ketemu pohon bercabang dua seperti paha manusia gitu, ya, diapakan? Dikeramatkan. Ketemu pohon pisang, buahnya bagus, jantungnya dua, dikeramatkan. Nemu ikan lele warna coklat, nemunya dulu sebelum mimpi, ya, dikeramatkan. Nah, ini kejadian-kejadian di kita. Yang artinya para jamaah, kesyirikan itu dari zaman dahulu sampai sekarang sama modelnya. Ya. Nah, para jamaah sekalian, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup, ini terjadi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bangun dan bangkit, ya, mengingatkan manusia, kaum muslimin yang pada saat itu terjatuh kepada kesyirikan model ini, untuk kembali kepada agama Islam yang benar, agama Islam yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jauh dari khurafat, jauh dari takhayul, ya. Nah, ini salah satu kesyirikan yang terjadi, mengkeramatkan pohon, meminta di atas meminta kepada pohon. Kemudian para jamaah, pada zaman beliau hidup juga, kaum muslimin pada saat itu mengkeramatkan kuburan, ya,
menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Siapa? Kuburan siapa yang didatangi? Di antaranya adalah kuburan adik dari Umar bin Khattab, Zaid, ya, bin Al-Khattab. Ya, didatangi dan diminta. Dan juga kuburan-kuburan sahabat Nabi yang lain. Ini di Madinah para jemaah. Ya, di Madinah kejadiannya seperti ini. Kuburan para sahabat itu didatangi dan dimintai. Dan keadaan seperti ini mirip dengan keadaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dahulu para jamaah, bagaimana mereka? Mereka dahulu bersujud dan meminta kepada patung. Tapi tahukah para jamaah, patung yang mereka minta itu sebenarnya adalah gambaran dari orang-orang soleh. Lata, Uzza, Manat itu dahulunya adalah orang-orang yang bagus, yang baik, yang terkenal kebaikannya. Kemudian dibuatlah patung dengan nama Lata, Uzza, Manat. Ya, kalau sekarang karena kuburannya masih ada, yang didatangi kuburannya, kemudian dipasang foto. Ya, sama. Dan orang Quraisy zaman dahulu para jamaah, ketika mereka dibantah, ya, cara ibadah mereka yang seperti itu salah, adalah kesyirikan, mereka menolak, ya, mereka berargumen bahwa apa yang mereka lakukan bukan bentuk penyembahan kepada berhala. Ya, dalam surat Yunus Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang Quraisy yang beribadah kepada Lata, Uzza, Manat dan seluruh patung, akan tetapi mereka mengatakan bukan sedang beribadah kepada patung, tapi hanya sedang menjadikan patung-patung itu sebagai syafaah. Ya, kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang Quraisy itu beribadah kepada selain Allah, kepada selain Allah, ya. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat serta manfaat sedikit pun. Ya, ini kata Allah. Wa yaquluna, akan tetapi mereka membantah, berargumen. Kata Allah disebut mereka beribadah kepada selain Allah, akan tetapi mereka berdalil, berargumen. Apa argumen mereka? Wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Kami bukan sedang beribadah kepada patung-patung itu, tapi kami hanya sedang menjadikan patung-patung itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, paham para jamaah syafaat? Syafaat itu kalau mau dianalogikan seperti misalnya ini syafaat para jamaah ya. Ada di antara antum yang bangun rumah, kemudian setelah ditotal-total uang habis, bangunan rumah belum selesai. Antum pengen selesai tapi nggak ada uang. Solusinya apa? Solusinya apa? Minjem. Ya kan begitu, itu kan solusi ya. Solusi minjem lah. Minjem, sama siapa minjemnya? Sama orang yang punya uang. Jamaah di sini juga misal, tapi kurang akrab dengan dia. Maka antum dekati kawan antum yang kebetulan kawan antum ini akrab sama dia, dan bilang sama kawan antum, wahai saudaraku, saya butuh uang 50 juta. Si fulan punya uang, tapi saya nggak berani bilang sama dia. Tolong antum yang bilang sama beliau bahwasanya saya mau minjam uang. Kalau antum tuh pasti dikasih. Kenapa? Karena antum kawan dekatnya dia. Maka para jamaah, orang yang menjadi pelantara tadi untuk minjam uang itu disebut pemberi syafaat. Nah, orang-orang Quraisy ketika beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, mereka ya sedang meminta kepada patung-patung itu agar patung-patung itu memberikan syafaat kepadanya di akhirat nanti. Patung-patung itu agar berbilang atau berkata kepada Allah, meminta kepada Allah,
ya, agar orang-orang yang beribadah kepadanya tidak diazab. Nah, ini syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Nah, ini orang-orang Quraisy para jamaah, ya. Dan argumen seperti ini mirip sekali dengan orang-orang yang datang ke kuburan pada hari ini. Iya. Orang yang datang ke kuburan pada hari ini dalam rangka meminta di atas kuburan, bukan ziarah kubur ya. Kalau ziarah kubur itu sunnah. Ya, untuk mengingat mati. Orang-orang yang datang ke kuburan pada hari ini ya dengan dalil ziarah kubur, akan tetapi hakikatnya mereka meminta-minta di atas kuburan itu. Mereka ketika kita katakan kepada mereka, kamu sedang beribadah kepada penghuni kubur, apa jawab mereka? Tidak, kan gitu. Saya sedang tidak meminta kepada penghuni kubur, saya sedang tidak beribadah kepada penghuni kubur, tapi saya hanya menjadikan si fulan, orang soleh ini yang sudah mati, sebagai wasilah, pelantara, memberi syafaat. Sama tidak dengan orang Quraisy? Sama. Cuman kalau orang Quraisy itu yang dimintai syafaat dibuat patung. Kalau orang sekarang yang dimintai syafaatnya langsung ke kuburan. Sama. Nah, inilah yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana kuburan orang-orang soleh dari kalangan para sahabat didatangi dan diminta. Ini sebuah kesyirikan. Apa? Syirik apa namanya? Syirik akbar para jamaah. Syirik besar. Mukhrijun minal millah. Nah, ini yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun ya berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid kembali, agar mereka meminta hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beristighatsah kepada Allah. Maka dakwah pun semakin diterima oleh masyarakat kaum muslimin pada saat itu. Maka dengan diterimanya dakwah para jamaah, kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya ditinggalkan, dan kuburan-kuburan yang sudah dibangun akhirnya dihancurkan. Iya. Maka wajar kalau orang yang tidak suka dakwah tauhid akan benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi orang-orang Sufi. Ya, yang memang mereka cara beribadahnya seperti itu. Ia mengagungkan kuburan, ya. Dan sebenarnya Sufi dan Syiah itu sama, ya. Karena cara beribadah mereka mirip. Ya. Ya, Syiah mengagungkan kuburan Husain, Masya Allah para jamaah. Bahkan mereka membuat dalil siapa yang berkunjung ke kuburan Husain itu lebih baik daripada menunaikan ibadah haji. Sama orang-orang Sufi pun ibadahnya yang paling besar, paling bagus menurut mereka adalah ziarah, ya, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Sama, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, maka siapapun yang berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, meninggalkan meminta, mengajak manusia agar meninggalkan meminta kepada selain Allah, maka pasti akan mendapat gelar yang sama. Ya, gelarnya apa? Wahabi. Makanya antum ketika dikasih gelar Wahabi jangan apa? Jangan marah. Jangan marah. Karena memang mereka menganggap dakwah kita ini mirip dengan Wahabi. Memberantas kesyirikan. Ya biar saja ya para jamaah. Ya, tapi Masya Allah ya, Wahab itu sebenarnya nama Allah. Di antara nama-nama Allah itu ada Al-Wahhab. Apa artinya? Sang Maha Pemberi Petunjuk, ya. Orang-orang yang tidak suka kepada dakwah sunnah itu bingung para jamaah. Mau memberi gelar dengan gelar Muhammad, karena nama asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan nama aslinya Muhammad, ya. Mau memberi gelar Muhammadiyah, Muhammad itu identik dengan Nabi kita Muhammad. Maka dicarilah nama yang menurut mereka jauh dari Nabi Muhammad. Dicarilah nama Al-Wahhab. Padahal nama Al-Wahhab itu nama siapa? Nama kakeknya atau bapaknya? Bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ternyata ya Wahab itu nama bapaknya, dan Al-Wahhab itu juga ternyata nama
Allah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, maka sebenarnya orang yang mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang agama Islam yang benar ini, belajar dengan membaca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah mantap. Kalau yang menjelaskannya juga bagus. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu buku-bukunya Masya Allah para jamaah, semua pondok pesantren sunnah saya kira mengajarkan buku ini. Usulu Salasah, Kashfu Subhat, Usulu Sittah, Qawaidul Arba, semua buku-buku dasar tentang agama, akidah. Itu kalau dipelajari dengan baik, dengan rutin, dengan kontinu, insya Allah para jamaah, dalam akidah kita bagus, plus dalam manhaj pun bagus. Yang ini, yang Usulu Sittah ini para jamaah, ini nanti juga berbicara tentang manhaj. Ya. Oleh sebab itu para jamaah, ya, kita lihat banyak ya ustadz-ustadz yang mengajarkan buku beliau, karena memang buku beliau sangat bermanfaat, apalagi untuk para pemula, ya, pemula ya dalam belajar agama Allah ini. Baik para jamaah sekalian, itu sekilas tentang keadaan yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lebih kurang tidak jauh berbedalah keadaannya dengan kita hari ini. Oleh sebab itu dakwah tauhid harus selalu ditegakkan, ya, jangan pernah bosan. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan komentar para ulama yang hidup setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, bagaimana komentar mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Para ulama setelahnya yang hidup, mereka memberikan komentar-komentar yang bagus, bahkan pujian-pujian. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang mujaddid. Ya, mujaddid di abad yang ke-12. Ya. Karena para jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengutus seorang manusia di setiap penghujung 100 tahun, seorang mujaddid, pembaharu agama. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dinobatkan oleh ulama setelahnya sebagai mujaddid. Ya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengutus seorang untuk memperbaharui agamanya? Ya, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha." Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, yab'atsu, ba'atsa yab'atsu, mengutus, menggunakan fi'lul mudhari'. Ba'atsa yab'atsu, yang diantara faidah dari fi'lul mudhari itu adalah apa? Mengulang-ulang. Yab'atsu berarti artinya akan mengulang-ulang, mengutus. Berarti kalau diterjemahkan senantiasa. Innallaha yab'atsu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya, mengutus untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun seorang yang akan memperbaharui agamanya. Ya, mujaddid, memperbaharui agama. Apa maksud dari memperbaharui agama para jamaah? Apa yang dimaksud dengan memperbaharui agama? Memperbaharui agama itu artinya menghidupkan kembali, ya, agama Allah dan Rasulnya yang lambat laun telah padam. Ya. Menghidupkan kembali, bukan bikin agama baru, bukan. Mujaddid itu bukan bikin ajaran baru, bukan bikin agama baru, tapi mujaddid itu adalah menghidupkan kembali agama Allah yang telah padam. Ya, tauhid padam, ya. Data diutuslah mujaddid, ya, untuk memperbaharui tauhidnya. Nah, ini para jamaah, Allah mengutusnya di setiap penghujung 100 tahun sekali. Ya. Punya cita-cita enggak pengen jadi mujaddid?
pengen punya cita-cita pengen jadi mujaddid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hafal Quran sebelum umur 10, kan? Belajar ilmu agama ke sana ke sini gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak jadi mujaddid, paling tidak kita menjadi orang-orang yang ikut andil dalam dakwah, kan begitu para jamaah ya. Paling tidak begitulah. Paling tidak kita ini adalah orang-orang yang ikut andil dalam dakwah. Jangan sampai kita ini ya orang yang menyibukkan dengan urusan kita sendiri. Ya, harus ada yang kita korbankan untuk agama Allah ini. Tidak mampu dengan tenaga, dengan harta. Tidak mampu dengan harta, terjun langsung. Enak dengan harta apa terjun langsung para jamaah? Enak dengan harta apa enak terjun langsung? Enak dengan harta kalau boleh milih. Iya, kalau dengan harta itu ada orang kaya para jamaah membiayai ustadz, ya kan? Dia duduk di rumah manis, pahalanya dapat. Ustadz mengajarkan ilmu kepada banyak orang, ilmunya diamalkan oleh banyak orang, ya. Yang biayai ustadz dapat nggak? Dapat. Dia cuma duduk di rumah, ustadznya ke sana ke sini, jalan ke sana ke sini. Lebih enak ya yang punya harta. Makanya kalau punya harta tapi bakhil, Masya Allah ya, kalau Allah anugerahkan kepada kita harta para jamaah ya, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, pokoknya mana berjuang kita semua paham. Jangan sampai harta kita ini habis ya, atau tersisa ketika kita mati ya. Para jamaah sekalian, seorang disebut bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah ya, itu ketika apa? Contoh, seorang yang diberi nikmat sehat mata, cara bersyukurnya bagaimana? Seorang yang diberi nikmat sehat mata, cara bersyukurnya bagaimana? Menggunakan mata pada hal-hal yang berkaitan dengan yang diridhai Allah, kan begitu? Iya, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca buku-buku para ulama, ya, untuk melihat yang bukan yang haram. Itu kan cara bersyukurnya. Ketika Allah berikan telinga, nikmat telinga sehat, bagaimana cara bersyukurnya? Mendengar yang baik, mendengar ilmu, mendengar zikir dan sebagainya. Ketika seorang diberi harta, bagaimana cara bersyukurnya? Ada enggak ustadz yang pernah jelaskan bersyukur atas harta yang Allah berikan adalah disimpan di bank? Ada enggak yang jelaskan gitu? Enggak ada. Bersyukur atas harta yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara ditabung, disimpan di dalam brankas. Ada yang jelaskan begitu? Enggak ada. Semua ketika menjelaskan bersyukur atas harta yang Allah berikan, semua menjelaskannya gunakan di jalan Allah. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya andil dalam dakwah. Kita tidak bisa terjun langsung karena sibuk banyak kerjaan, paling tidak uangnya. Masya Allah, iklan donasi dakwah di mana-mana ada. Pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan segala macam banyak. Gunakan kesempatan itu ya untuk berjuang di dalam dakwah ya. Jadi walaupun kita tidak bisa jadi mujaddid dan rasanya sangat mustahil ya, paling tidak kita adalah orang yang ikut andil dalam dakwah semampu kita ya. Dan para jamaah sekalian ya, ingat apa yang kita korbankan itu sebenarnya bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita yang akan mengambil hasilnya nanti di akhirat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa atau siapa saja yang beramal kebaikan walaupun sebesar dzarrah. Apa terjemahan Indonesia dzarrah? Biji sawi ya. Biji sawi kalau di Indonesia. Siapa saja yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya, mendapatkannya. Ingat para jamaah sekalian ya,
Apa yang kita lakukan hanya untuk kita nanti di akhirat. Jangan pernah menyepelekan kebaikan walaupun sedikit, karena walaupun sedikit nanti di akhirat akan dihadirkan untuk kita. Para jamaah sekalian ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bisa ya diberikan taufik, bisa untuk ikut andil di dalam dakwah ini. Baik, ini komentar ulama yang hidup setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bahwa beliau adalah dinobatkan sebagai mujaddid. Para jamaah sekalian, kita masuk ke dalam judul buku. Judul buku yang akan kita bahas adalah Al-Usul ya Sittah, As-Sittah. Para jamaah boleh bertanya ya, apa makna daripada usul? Usul itu apa? Pokok. Pokok ya. Usul itu pokok. Bagus. Ya memang usul itu pokok. Usul ya, usul itu pokok. Usul itu secara bahasa diambil dari aslun. Bahasa Arab ya, diambil dari aslun. Jamaknya usulun. Kalau aslun artinya pokok satu. Kalau al-usul jamak, berarti apa maknanya? Pokok. Jadi dua kali, pokok. Ya. Atau dalam bahasa lain pokok itu disebut pondasi, ya kan? Pokok itu adalah pondasi. Sittah. Apa arti sittah? Sittah itu 6. Berarti maknanya artinya adalah 6 pokok pondasi. 6 pondasi. Nah, kita akan belajar ini, 6 pondasi. Para jamaah sekalian, siapa saja yang ingin membangun agama, tentu kita ini kan punya tujuan nih. Tujuan kita ini kan ingin jadi apa? Tujuan kita ingin apa? Ingin kita ini menjadi orang baik, agamanya baik, ya, akidahnya bagus, manhajnya lurus, ya kan begitu? Ibadahnya bagus, amalnya bagus. Ini tujuan kita. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita ingin tercapai tujuan yang bagus tadi, maka harus dibangun di atas pondasi yang bagus. Ya. Seorang tidak akan bisa sampai kepada tujuan kalau dia tidak punya pondasi yang bagus. Kita pengen punya Islam yang bagus, tapi nggak punya pondasi, nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa maksudnya. Jadi kalau ingin punya Islam yang bagus, harus dibangun di atas pondasi Islam yang bagus. Makanya kaidah mengatakan man hurrimal usul hurrimal wusul. Ya, man hurrimal usul hurrimal wusul. Arti bebasnya begini, kaidah ini mengatakan siapa yang tidak punya pondasi, tidak punya usul, maka tidak akan pernah sampai kepada wusul, tujuan. Ini kaidah para jamaah. Jadi kalau orang pengen Islamnya bagus, nggak punya pondasi yang bagus, maka nggak akan pernah tercapai pada Islam yang bagus. Kita sering berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, Islam yang bagus. Tapi kita nggak punya pondasinya, nggak bakal lurus. Para jamaah sekalian, maka pondasi itu penting. Bahkan yang kita tahu nih para jamaah, pondasi itu adalah sebuah bangunan yang pertama kali harus dibangun sebelum membangun bangunan. Ya tidak? Ada orang mau bikin rumah, apa yang pertama kali dibangun? Pondasi. Ya, bikin rumah harga 100 juta pertama dibangun pondasi. Bikin rumah harga 1 M pertama dibangun pondasi. Dan pondasi itu para jamaah ya, semakin bangunan itu bagus, semakin bangunan itu menjulang tinggi ke atas, semakin dalam pondasinya.
Ya tidak. Kalau ada bangunan tingginya 100 meter, pondasi ke dalamnya 2 meter. Kira-kira gimana? Ambruk. Jadi kalau ada orang belajar Islam tinggi-tinggi, pondasi nggak paham, ambruk. Ya, ambruk para jamaah sekalian. Artinya dalam bahasa lain sesat. Ya, sesat. Pohon itu semakin rindang, semakin banyak, semakin besar daunnya, semakin dalam akarnya, semakin banyak akarnya. Karena nggak mungkin, ya, kalau akarnya itu semakin sedikit bisa roboh. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, usul sittah ini penting untuk dipelajari. Karena kita punya tujuan pengen punya Islam yang bagus, maka harus memperbaiki dulu usulnya. Ya, singkat ya, sedikit lagi adzan duhur. Ya. 6 pondasi. Saya akan sampaikan secara ringkas terlebih dahulu. Nanti penjabarannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apa 6 pondasi yang dimaksud, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Yang pertama para jamaah, pondasi yang pertama adalah Islam dibangun di atas pondasi tauhid. Nah ini yang pertama. Islam dibangun di atas pondasi tauhid. Jadi kalau ada orang Islam, tauhidnya, pondasinya tauhid, pondasi tauhidnya rapuh, maka Islamnya rapuh. Bahkan bisa batal, bukan hanya rusak, bukan hanya rusak. Kalau rusak itu kan masih ada intinya. Ini bisa batal. Ya, itu penjabarannya nanti. Jadi para jamaah sekalian, pondasi pertama adalah tauhid. Sebagaimana Islam itu artinya apa? Islam artinya apa? Isa. S-nya subuh. Ini dai-dai lelucon gitu ya. Islam dibilang Isa, subuh, lohor. Padahal zuhur itu kan pakai za. Ini pakai lo. Iya. Jadi ini akal-akalan ya. Kalau kata Ustaz Zainal Abidin, cok gali cok, digali-gali cocok gitu ya. Jadi Islam itu apa para jamaah? Islam itu kalau kita lihat maknanya, Islam itu ada Islam umum, ada Islam khusus. Islam umum ada Islam khusus. Islam umum itu apa definisinya? Itu secara bahasa. Definisi Islam secara umum apa? Islam secara umum itu adalah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Karena seluruh agama nabi dan rasul itu Islam, maka disebut Islam umum. Nah, Islam umum ini apa? Islam umum itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesahkan Allah tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya. Tunduk dan patuh taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini makna Islam secara umum. Kalau kita mau simpulkan makna Islam tadi, jadilah definisinya tauhid. Iya. Jadi seluruh agama Nabi dan Rasul itu tauhid. Kalau mau dijabarkan, berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, meninggalkan perbuatan syirik dan meninggalkan orang-orang, ya berlepas diri dengan orang-orang yang berbuat syirik. Kalau disimpulkan jadi tauhid. Itulah Islam. Maka para jamaah, kalau ada orang Islam tapi tidak tauhid, ia bukan Islam. Karena Islam itu agama tauhid. Ini pondasi pertama para jamaah. Bahkan pondasi tauhid ini adalah pondasi di bawah pondasi. Kalau ada bikin pondasi, nah pondasi di bawah pondasinya tauhid.
Itu tauhid para jamaah. Jadi seorang itu dianggap Islam atau tidak kalau tauhidnya bagus atau tidak. Kalau tauhidnya rusak, Islamnya tidak bagus, bahkan bisa batal. Nah, ini pondasi pertama para jamaah, sangat penting dan kita harus paham. Harus betul-betul paham apa itu tauhid, ya. Bagaimana tauhid? Kita harus paham lawan daripada tauhid. Apa itu lawan daripada tauhid? Lawan dari tauhid apa? Syirik. Apa itu syirik? Berapa macam syirik? Ya kan? Karena Masya Allah para jamaah, saya lihat kita yang sudah pada ngaji sunnah ini, ya, itu menganggap syirik itu hanya seputar datang kuburan, mayoritasnya begitu ya. Kemudian minta sama selain Allah. Ada syirik yang kita bisa jadi melakukannya para jamaah. Apa? Macam-macam syirik. Ada syirik niat. Syirik niat nih para jamaah, batal tidak? Batal amalnya, bisa batal Islamnya dengan syirik niat. Syirik niat itu beribadah, niatnya bukan untuk Allah. Apa saja ibadahnya. Dan syirik niat ini adalah sebuah penyakit yang menjakiti orang-orang yang nampak zahirnya soleh. Kalau orang yang nggak sholat nggak ada syirik niat. Ya nggak sholat gimana syirik niatnya? Syirik niat itu bahkan menjangkiti orang yang sholat. Syirik niat itu menjangkiti ustaz, menjangkiti penuntut ilmu. Yang bukan ustaz nggak ada syirik niat. Ya ustaz niatnya ceramah dakwah untuk dunia. Thalabul ilmi, belajar niatnya supaya nanti bisa cari kerja mudah. Karena para jamaah sekalian, sekarang itu sepertinya mencari pekerjaan yang paling mudah itu jadi jadi apa? Jadi pengajar. Pondok-pondok Sunda berkembang. Hati-hati nih, jangan salah niat ketika menyekolahkan anak. Bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa bahkan neraka. Ya, hati-hati. Syirik niat, ya. Jadi syirik niat itu justru menjangkiti orang-orang yang sedang semangat beribadah. Ya, insyaallah habis ya. Biasanya gimana? Selesai kan? Kita ikut biasanya saja. Nah ini para jamaah, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan kecuali para jamaah meminta dilanjutkan sebentar. Lanjutkan sebentar ya, saya sebutkan 6 pokok pondasi ini ya. Nah, yang pertama adalah tauhid, pokok pondasinya tauhid. Jadi tauhid. Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua yang harus kita pahami para jamaah sekalian ya, adalah kita harus paham apa itu. Kita harus menjadi muslim yang bersatu ya. Jadi pondasi yang kedua ini persatuan. Setelah tauhid, persatuan. Nah, ya. Persatuan sesama kaum muslimin. Ini pondasi para jamaah. Ini nanti kita jabarkan dengan panjang lebar ya di pertemuan berikutnya. Kemudian pondasi yang ketiga. Pondasi yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Nah, ini para jamaah ya. Ciri khas dakwah Ahlus Sunnah ini mengajak kepada taat kepada pemimpin. Kalau ada orang yang dakwahnya bagus tapi mengajak kepada membenci pemimpin muslim maksudnya, maka itu ciri dari ahli bid'ah khawarij. Jelas itu para jamaah. Dari zaman dahulu sampai sekarang ya, dakwah sunnah mengajak kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah pondasinya kita harus paham apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Ini pondasi agama nih para jamaah, harus paham apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Karena kalau orang tidak paham apa itu ilmu, maka dia akan sibuk belajar ilmu, ternyata yang dipelajarinya bukan ilmu yang dimintai Allah dan Rasulnya untuk dipelajari.
Ya, ini sangat memalukan para jamaah. Maaf, kita bukan sedang menghinakan, merendahkan ilmu dunia, bukan. Ilmu dunia kalau manfaat, maka itu termasuk ilmu yang manfaat. Tapi kalau meninggalkan ilmu dunia, ini yang jadi pembahasan kita. Ya, ada seorang guru ilmu dunia memotivasi murid-muridnya supaya semangat belajar, bawakan hadis. Hadisnya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Masuk nggak hadis ini? Nggak masuk para jamaah. Hadis ini diucapkan oleh Nabi untuk ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Nah para jamaah sekalian, jadi kita harus paham ilmu itu apa. Karena para jamaah kalau kita tidak paham ilmu itu apa, nanti ada orang berbicara Quran, ada orang berbicara hadis, dianggapnya itu ilmu. Padahal bukan. Karena kesesatan pun dibungkus oleh Quran dan hadis. Maka harus paham ilmu itu apa. Ilmu itu singkatnya Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itulah ilmu. Selain itu bukan ilmu. Kata Imam Al-Auza'i, ya, al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa saja yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yaji ya falaisa faman lam yaji. Dan apa saja yang datang bukan dari para sahabat, maka itu bukan disebut ilmu. Ilmu agama maksudnya. Iya. Jadi itu ilmu. Kita harus paham ilmu itu apa. Enggak semata-mata orang baca Quran, baca hadis terus dianggap ilmu, itu tidak. Harus sesuai dengan pemahaman para sahabat dulu baru dianggap ilmu. Karena kita lihat para jamaah, ad-du'at ala abwabi jahannam, para dai yang membawa kepada neraka jahannam, lisan-lisan mereka pun kadang lebih fasih dari ustadz-ustadz ahlu sunnah. Hafalannya, ya kadang gitu ya. Hafalannya, retorika dakwahnya, ya kan, yang dibawanya Quran, sunnah, tapi bukan ilmu. Kenapa? Karena tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat. Nah, kemudian pondasi ini juga membawa kepada pondasi kita harus paham siapa itu ulama. Ulama itu siapa? Jangan ada orang mentang-mentang hafal Quran terus ulama. Oh tidak. Ada orang baca hadis, Qurannya hafal, letak di mana di sudut, gak ulama. Tidak. Ulama itu apa? Siapa? Ulama itu adalah orang yang berilmu, yang memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, baru ulama. Walaupun dia pandai baca Quran, pandai baca hadis, membawakan Quran, membawakan hadis, berfatwa, tapi kalau lari dari manhaj sahabat bukan disebut ulama. Ini penting para jamaah. Karena kalau kita tidak paham pondasi ini, akhirnya apa? Tersesat karena menokohkan seseorang yang bukan ulama yang sebenarnya. Bahkan kesesatan itu banyak terjadi sebabnya karena mengikuti manusia yang dianggap ulama padahal bukan ulama. Yang kelima adalah pondasinya kita harus paham siapa itu wali-wali Allah dan siapa itu wali-wali syaitan. Ini penting para jamaah, karena tabiat manusia itu suka mengidolakan, suka menokohkan, ya, suka takjub, kagum, ya, suka dekat, akrab. Kalau kita salah mentafsirkan siapa itu wali, maka sesat. Maka antum lihat hari ini orang-orang yang salah, ya, wali-wali syaitan dianggap wali Allah. Kemana agamanya? Tersesat bukan? Ini penting, kita harus paham siapa itu wali. Wali itu siapa? Wali Allah itu siapa? Nah, kemudian yang terakhir para jamaah, membantah syubhat bahwa ada sebagian kelompok yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu nggak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan mujtahid mutlak. Maka mereka, ya, dakwah mengajak manusia agar tidak belajar. Antum kan belajar nih, mau kemana mas? Mau ngaji apa? Quran Sunnah.
Quran Sunnah tuh mas nggak bakal bisa dipahami. Orang selevel kita ini nggak bakal bisa paham Quran Sunnah. Terus taklid sajalah, taklid. Ini harus kita bantah. Karena dalam beragama ini kita harus pakai ilmu. Kita beragama ini mengamalkan agama harus pakai ilmu, bukan dengan taklid semata. Ya, walaupun nanti dalam bahasan-bahasan taklid itu dibolehkan. Ya, dalam masalah fikih. Ya. Nah ini para jamaah sekalian, ya 6 pokok pondasi yang penting untuk kita pahami, dan insya Allah siapa yang paham 6 pondasi ini dengan baik, insya Allah dia berada di atas siratal mustaqim. Ya, dan yakin siapa yang tidak paham dengan 6 pokok pondasi ini, ya salah satunya tidak paham saja, tidak paham tauhidnya, tidak paham wajib berjamaah, ya tidak paham taat ulil amri maksudnya, atau tidak paham apa itu ilmu, atau salah satu dari yang 6 ini dia tidak paham, pasti akan tersesat. Ya. Nah baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mohon maaf karena kedatangannya tadi agak terlambat, ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa datang pada tepat waktu sehingga bisa menyampaikan materi ini dengan tidak tergesa-gesa, dan ya bisa sampai dengan maksud penyampaian, ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk bisa terus belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tidak ada kayaknya sudah paham semua ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman, ya, karena yang memahamkan kita kepada ilmu itu Allah, ya, bukan kecerdasan para jamaah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.